Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Dampaknya, pengaruhnya berbeda-beda. Ada yang saling menguntungkan, ada juga yang merugikan satu pihak, dan ada yang hanya menguntungkan satu pihak tanpa merugikan pihak yang lain. Ada tiga jenis simbiosis. Yang pertama di sini ada simbiosis parasitisme. Adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya di sini ada beberapa. Simbiosis parasitisme yang ditemukan di lingkungan sekitar yang pertama adalah tali putri. Tali putri hidup dengan menempel pada tanaman lain, lalu menyerap nutrisi dari tanaman inangnya. Akibatnya, tanaman inang menjadi lemah karena kehilangan zat makanan. Yang kedua, kutu pada kucing. Kutu hidup di tubuh kucing dengan menghisap darahnya. Kutu mendapatkan makanan, sedangkan kucing merasa gatal dan tidak nyaman, bahkan bisa mengalami gangguan kesehatan. Yang ketiga adalah ulat pada pohon pisang. Ulat memakan daun pohon pisang untuk bertahan hidup, sementara itu pohon pisang menjadi rusak karena daunnya habis dimakan. Dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada simbiosis parasitisme, satu makhluk hidup selalu sedangkan makhluk hidup lainnya dirugikan. Jenis yang kedua, simbiosis komensalisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contoh pertama adalah bunga anggrek dengan pohon. Anggrek menempel pada batang pohon untuk mendapatkan tempat hidup dan cahaya matahari. Sementara itu, pohon tidak terganggu oleh keberadaan anggrek. Contoh kedua adalah burung dengan pohon. Burung membuat sarang di pohon sebagai tempat tinggal dan berlindung. Burung mendapatkan manfaat, sedangkan pohon tidak dirugikan. Contoh ketiga adalah sapi dengan lalat. Lalat biasanya berada di sekitar tubuh sapi untuk mendapatkan sisa-sisa makanan atau cairan. Lalat diuntungkan, sementara sapi tidak terlalu terpengaruh. Jadi, dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pada simbiosis komensalisme, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lain tetap netral atau tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan kerugian. Jenis yang ketiga, simbiosis mutualisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, kedua pihak mendapatkan manfaat sehingga mereka dapat bertahan hidup dengan lebih baik. Contoh yang pertama adalah lumut kerak. Lumut kerak sebenarnya merupakan gabungan antara jamur dan alga yang hidup bersama. Alga mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian, hasil makanannya dimanfaatkan juga oleh jamur. Sementara itu, jamur berperan memberikan tempat hidup, menjaga kelembapan, serta melindungi alga dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Karena keduanya saling membantu, mereka dapat hidup di tempat yang cukup ekstrim, seperti di batu atau permukaan yang kering. Contoh yang kedua adalah cacing dengan tumbuhan. Cacing membantu menggemburkan tanah dengan cara menggali sehingga akar tumbuhan dapat tumbuh lebih mudah dan mendapatkan udara serta air. Selain itu, kotoran cacing juga dapat menyuburkan tanah sehingga tanaman tumbuh lebih baik. Sementara itu, cacing mendapatkan makanan dari sisa-sisa bahan organik di dalam tanah serta tempat hidup yang sesuai. Contoh yang ketiga adalah kerbau dengan burung jalak. Burung jalak biasanya hinggap di tubuh kerbau untuk memakan kutu atau parasit yang menempel. Bagi burung jalak, hal ini menjadi sumber makanan. Sedangkan bagi kerbau, keberadaan burung jalak sangat membantu karena tubuhnya menjadi lebih bersih dan terbebas dari gangguan parasit yang bisa menyebabkan rasa gatal atau penyakit. Dari ketiga contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana kedua makhluk hidup bekerja sama secara alami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.